Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 kelas 4N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Perintis Gerakan Kepanduan Dunia, gagasan pendidikan kepramukaan, kegiatan kepanduan di Indonesia, sejarah gerakan pramuka. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Magister Pendidikan Islam. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perintis Gerakan Kepanduan Dunia. Gerakan Kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan Kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan nonformal kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Saat ini terdapat lebih dari 38 juta anggota kepanduan dari 217 negara dan teritori. Munculnya Gerakan Kepanduan Dunia dipelopori oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang kemudian lebih dikenal dengan Bapak Pandu Sedunia, tanggal 22 Februari 1857 sampai 8 Januari 1941 dari Inggris. Semenjak munculnya Gerakan Kepanduan Dunia yang dipelopori oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell ini, ia mempunyai sifat-sifat selalu gembira, hemat, cermat, dan menyukai kehidupan di luar. Seorang tokoh, William Smith, mengadakan perkemahan untuk anak-anak dari Boys Brigade dalam jumlah kecil di Bronsey Island, Inggris, tahun 1883. Ternyata perkemahan tersebut berhasil dengan baik dan menarik perhatian anak-anak dari Boys Brigade. Mertop Prawiro, tahun 1919. Gagasan yang dilancarkan oleh Baden-Powell tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris bertujuan supaya mereka menjadi warga negara Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan British Raya. Gagasan yang dituangkan oleh Baden-Powell dengan mengarang buku yang berjudul Scouting for Boys yang diperuntukkan bagi anak-anak. Sejak saat itu juga berkembang Boy Scout Movement di seluruh dunia dengan diadakan Internasional Jambore 1, dan pada kesempatan itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Gagasan pendidikan kepramukaan. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa, yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Gerakan Pramuka adalah suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda yang bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, dan agama, yang menyelenggarakan kepramukaan melalui suatu sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Dharma Pramuka. Dasar penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Landasan hukum Gerakan Pramuka merupakan landasan gerak setiap aktivitas dalam menjalankan tata laksana organisasi dalam manajemen di Gerakan Pramuka yang seharusnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang satu, faktor-faktor penyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kepres Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan SK Kuarnas 203 Tahun 2009 ialah: A. Jiwa kesatria yang patriotik dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual dan beradab. B. Kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Upaya pendidikan bagi kaum muda melalui pendidikan kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda dalam mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Ideologi Pancasila. 3. Kehidupan rakyat yang rukun dan damai. 4. Lingkungan hidup di bumi Nusantara. Kegiatan Kepanduan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga 7-10 tahun, Pramuka Penggalang 11-15 tahun, Pramuka Penegak 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamongsaka Pramuka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang terakhir, sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell adalah orang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan Boy Scout. Ia adalah seorang mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat menyukai kegiatan di luar ruangan, outdoor. Kebiasaannya merangkum pengalaman dalam melatih kepanduan menghasilkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Robert Baden-Powell kemudian mendirikan suatu organisasi kepanduan khusus perempuan. Pada tahun 1918, ia mendirikan organisasi Rover Scout untuk penegak usia 16-20 tahun. Kegiatan organisasi ini dan juga buku pandunya akhirnya mendapat perhatian di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejarah Pramuka Indonesia. Perkembangan Indonesia
Perkembangan pramuka Indonesia terjadi pada 3 periode, yaitu mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961 merujuk pada keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksanaan Pembentukan Gerakan Pramuka. Organisasi kepanduan ini kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada 14 Agustus 1961. Tak lama setelah Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Yang pertama, perintis gerakan kepanduan dunia. Yang kedua, gagasan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, kegiatan kepanduan di Indonesia. Yang keempat, sejarah gerakan pramuka. Semoga dengan video ini dapat membantu memberikan informasi kepada penonton. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal pengucapan ataupun dalam tulisan yang saya sampaikan ini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.